Buku ini terdiri dari cerita-cerita pendek oleh Franz Kafka. Ada satu cerpen di buku ini yang gua rasa cukup disturbing, yang berjudul A Hunger Artist. Beda alasannya dengan beberapa cerita pendek yang udah gua cover di channel ini. The Lottery oleh Shirley Jackson itu disturbing karena menggambarkan bagaimana kita sebagai society bisa dibutakan oleh tradisi. Terus Guts oleh Chuck Palahniuk itu disturbing karena ya lu tonton aja deh video gue. Tapi A Hunger Artist itu disturbing karena sesuatu yang lebih eksistensial. Kalau kalian baru pertama kali nonton video gue, selamat datang. Di channel ini gue membahas dan analisis berbagai media kayak film, musik, buku, dan lain-lain. Target gue kalau berhasil mencapai 1000 subscriber, gue akan buat video analisis film Pulp Fiction. Jadi jangan lupa like dan subscribe, dan yuk kita kembali ke videonya. Di tahun 1922, 104 tahun yang lalu, rilis sebuah cerita pendek yang menceritakan tentang seorang performer yang hidupnya didedikasikan untuk satu hal, berpuasa. Ia berpuasa di depan publik sebagai performance, di dalam kandang sementara orang-orang berkumpul untuk menonton. Di akhir cerita ketika dia akan meninggal, ia memberikan sebuah confession menjelaskan alasan kenapa dia berpuasa. Confession ini benar-benar plot twist dan memberikan makna cerita ini sangat tragis bagi gue. Kalau kalian mau baca sendiri cerpennya, gue yakin kalian bisa cari online. Ceritanya nggak panjang sih, gue baca ini sekitar, ya nggak nyampe 10 menit lah paling. Yuk kita masuk ke ceritanya. Karena sang hunger artist ini nggak punya nama, jadi di video ini gue akan manggil dia si artist untuk convenience gue aja. Jadi si artist ini berpuasa secara profesional. Performance dia itu adalah duduk di kandang dan nggak makan atau dia berpuasa selama 40 hari. Nah, para penonton datang untuk ngelihat dia semakin kurus kering. Anak-anak itu fascinated ngelihat dia, sedangkan para orang dewasa itu banyak yang berdebat apakah dia itu curang atau enggak. Dan ada juga para penjaga yang ditugaskan untuk memastikan dia nggak diem-diem makan. Awalnya diceritakan bahwa si artis ini sangat populer, bahwa ada public interest untuk nonton si artis berpuasa. Orang beli tiket, datang nonton dia tiap hari, terpukau akan kedisiplinan dia untuk berpuasa. Si artis juga kerja dengan seorang impresario atau biasa kita sebut kayak manajer atau promotor. Si impresario yang organisir dan setup event buat si artis. Impresario memberi batas kurang lebih 40 hari untuk satu kali pertunjukan. Tapi si artis ngerasa frustrasi karena dia ngerasa kalau dia bisa puasa lebih lama dari 40 hari. Nah, di sini salah satu konflik utama dari cerpen ini. Si artis ingin mendapat recognition, tetapi somehow recognition tersebut selalu rasanya nggak cukup. Si artis ingin dipahami bukan cuma sekedar ditonton. Ada pertanyaan penting yang muncul dari cerita A Hunger Artist. Bagaimana kalau pencapaian terbesar seorang seniman itu nggak bisa dilihat orang lain? Karena seni dari si artis ini bukan sesuatu yang tampak dan bisa kita lihat, nggak kayak lu ngelukis atau bikin film, bikin YouTube video, atau knitting misalkan, seninya dia itu tidak menghasilkan objek. Dari luar kita sebagai audience berpuasa itu kan terlihat pasif. Lu nggak tahu kan kalau orang lagi puasa apa enggak. Lu bahkan nggak akan tahu gue sebenarnya sekarang lagi puasa apa enggak. Bisa aja kan gue lagi puasa tapi lu nggak akan tahu kalau gue lagi kelaparan misalkan. Di cerpen ini, si artis nggak perform kayak pertunjukan umumnya. Dia cuma duduk di kandang dan nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Jadi seni dia itu somehow bergantung pada trust atau kepercayaan para audience. Para penonton harus percaya bahwa dia beneran puasa. Tapi nyatanya kebanyakan audiens itu at least meragukan si artis itu memang beneran puasa. Bahkan kadang-kadang ada petugas jaga malam yang sengaja nggak patroli deket kandang si artis. Karena menurut mereka itu ngasih kesempatan buat si artis ini bisa curi-curi makan. Nah, hal ini bikin si artis tuh kesel banget sama tipe penjaga kayak gini. Soalnya dia ingin membuktikan kalau dia itu beneran puasa. Bahkan kalau si artis ditinggal sama para penjaganya, biar dia ada kesempatan makan, dia mencoba membuktikan bahwa dia nggak makan dengan bernyanyi. Ironisnya adalah para penjaga kayak malah mikir, wah dia bisa makan sambil nyanyi ternyata. Atau kadang dia suka ngajak ngobrol para penjaganya untuk membuktikan bahwa dia itu nggak makan sama sekali. Tapi kan nyatanya para penonton dan publik nggak akan pernah bisa sepenuhnya verify bahwa dia itu full berpuasa selama 40 hari. Termasuk para petugas penjaganya. Lu kalau jadi penonton, juga nggak mungkin nonton si artis 24/7 kan?
Apalagi 40 hari berturut-turut. Sama, penjaganya itu juga nggak bisa ngejaga si hunger artist 24/7 selama 40 hari. Pastikan dia bergantian dengan shift. Di sini poin Kafka adalah menunjukkan kalau inner experience kita itu nggak akan pernah bisa dikomunikasikan secara utuh. Kayak si artis tahu dia itu berpuasa dan sengsara. Tapi kan orang lain itu nggak bisa masuk ke tubuh dia dan ngerasain experience yang dia alami. Identitas dia sebagai seniman itu bergantung akan sesuatu yang orang lain juga nggak akan sepenuhnya mengerti. Begitu juga seniman lain kayak penulis, musisi, pelukis, dan lainnya, akan selalu ada gap antara apa yang seniman rasakan dengan apa yang audiensnya terima. Karena ketika seniman telah membuat karya, maka karya tersebut akan masuk ranah publik di mana karya itu bisa diinterpretasikan berbagai cara, bisa dipuji, bisa dikata-katain, atau bahkan bisa di-ignore atau dikacangin. Si artis nggak bisa nerima gap ini. Makanya si artis itu benci sama semua penonton dia. Salah satu hal yang paling ironis dari cerpen ini adalah si artis itu sangat bergantung pada para penonton yang dia benci. Ia memandang rendah para penonton karena mereka nggak memahami dia. Tapi kalau nggak ada penonton, puasa dia nggak ada maknanya. Ini menciptakan hubungan yang aneh antara si artis dengan penontonnya. Penderitaan si artis itu menjadi produk entertainment yang dikonsumsi sama para penonton atau konsumen. Dan yang namanya produk itu akan selalu terikat sama supply dan demand. Kafka menceritakan bahwa interest akan si artis itu lama-lama menurun. Si impresario mencoba keliling Eropa untuk mencari demand untuk nyari audience yang interested buat nonton si hunger artist, tapi dia nggak berhasil. Performance dari si artist itu udah simply nggak lagi ngetrend dan udah ketinggalan zaman. Audience udah move on. Dan karena udah nggak ada demand, dia nggak bisa lagi di-manage sama si impresario. Si artis akhirnya join sirkus tapi bukan sebagai main attraction. Kandang dia ditempatkan di dekat kandang-kandang binatang lainnya. Karena posisi kandang ini, pengunjung sirkus itu cuma ngeliat si artis ketika mereka jalan menuju kandang-kandang binatang. Dan nyatanya, udah nggak ada yang tertarik dengan si artis. Nggak kayak dulu. Side note, gue suka bagaimana lebih dari 100 tahun yang lalu, Kafka bisa nge-capture bahkan prediksi sesuatu yang sangat relevan di zaman now. Gue tahu ini bukan konsep yang baru tentunya, tapi lagi-lagi ini sangat relevan banget pada dunia sosmed sekarang. Bagaimana seniman dan artis itu berkompetisi agar kelihatan oleh audience dalam dunia entertainment yang cepat banget berganti, dan attention span yang sangat rendah. Jadi kesimpulannya adalah Kafka ngeprediksi TikTok. Satu detail dari cerpen ini adalah si impresario ngasih batas waktu puasa kurang lebih 40 hari. Di hari ke-40 akan ada celebration dari bunga, musik, untuk merayakan selesainya puasa si artis. Si artis itu nggak boleh untuk puasa lebih dari 40 hari. Bukan karena si artisnya nggak bisa, tapi public interest akan turun setelah lebih dari 40 hari. Ternyata impresarionya itu memahami bahwa 40 hari adalah waktu maksimal yang bisa dikasih oleh audience. Kalau di zaman sosmed kayak sekarang, mungkin si hunger artist nggak akan dapat spot sama sekali. Tapi gue juga baca online kalau angka 40 ini itu bisa memberi sebuah religious symbolism dalam cerita A Hunger Artist. Misalkan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun, Musa menghabiskan 40 hari di Gunung Sinai, dan banjir Nuh, hujannya itu juga 40 hari 40 malam. Jadi bisa aja gue rasa Kafka menggunakan 40 hari puasa seakan ada simbolisme yang religius, tapi twistnya adalah si artis itu nggak berpuasa untuk Tuhan atau sebagai bentuk moral disiplin. Dia itu berpuasa untuk penonton yang bayar. Dan ini juga diperkuat dengan confession kenapa dia berpuasa di akhir cerita. Terus limit 40 hari ini juga menunjukkan konflik antara seni dan commerce. Si artis ngerasa limit 40 hari itu insulting. Karena dia ngerasa pencapaian terbesar dia itu ada di balik titik di mana dia dipaksa untuk berhenti. Tapi dari sudut pandang impresarionya, limit 40 hari itu ya karena alasan pragmatis. Dia tahu pasarnya. Kalau limitnya terlalu cepat ya nggak menarik, kalau limitnya terlalu lama kan bosen. Nyatanya adalah seni dalam ruang publik itu juga dibentuk oleh berbagai faktor kayak institusi, audience, tren, bahkan duit.
Ketika lu baca A Hunger Artist, mudah rasanya untuk ngerasa si artis itu sebagai victim dalam cerpen ini. Seakan-akan dia itu kayak misunderstood genius. Tapi cara Kafka menulis karakter ini, gue ngerasa sulit untuk menganggap dia itu sebagai victim. Si artis ini emang patut dikasihani, tapi dia itu juga orang yang prideful. Kalau lu baca cerpennya, si artis itu sombongnya minta ampun. Dia percaya kalau karya seni dia itu superior. Dia offended ketika ada penonton yang ragu akan puasa dia. Offended karena dikasih limit sama impresario. Offended sama penontonnya yang gak bisa ngerti puasa dia. Dia sangat prideful akan seni dia sampai-sampai dia itu kerjanya menolak segalanya. Dia nolak makan, nolak berkompromi, bahkan pada akhirnya nolak untuk menerima kenyataannya ketika dia mulai irrelevan. Hal yang sangat spesial bagi dia, yang udah dia jadiin sebagai pusat identitas dia itu adalah hal yang akan menghancurkan dia. Karena ya nyatanya orang itu kan gak bisa hidup selamanya berpuasa kan. Dan paling tragisnya adalah kaitannya dengan confession dia di ending cerita. Ending dari cerpen A Hunger Artist itu salah satu ending paling tragis yang pernah gue baca. Setelah si artis join sirkus, si artis ini begitu terabaikan sehingga orang-orang lupa menghitung hari puasanya. Bahkan gak ada yang tahu lagi dia udah berapa lama berpuasa. Mimpi si artis untuk berpuasa tanpa batas menjadi kenyataan. Tapi itu karena udah gak ada yang peduli lagi sama dia. Dia bebas untuk puasa berapa lama hanya karena dia udah gak ada yang lihat. Di ending cerita, supervisor sirkus ini ngira ada kandang yang kosong. Ternyata isinya adalah si artis yang udah terbengkalai. Gue mau bacain percakapan terakhir si Hunger Artist dengan supervisor ini ke kalian dari teks cerpennya langsung. "Are you still fasting?" asked the supervisor. "So when are you planning to stop?" "I hope you'll all forgive me," replied the faster in a whisper that only the supervisor who had his ear pressed to the bars was able to make out. "Of course," replied the supervisor, tapping the side of his head with his finger to give the other staff an indication of the faster's state of mind. "Of course we forgive you." "I've always wanted you to admire my fasting," said the Hunger Artist. "And we do admire it," the supervisor duly replied. "But you shouldn't," countered the faster. "All right then, we don't admire it," said the supervisor. "But why shouldn't we?" "Because I have to fast," replied the faster. "I don't know how to do anything else." "Well, there's a thing," said the supervisor. "So how come you don't know how to do anything else?" "Because," said the faster, raising his skinny little head slightly and puckering his lips as if he were about to kiss him, and putting them right next to his ear to make sure that the supervisor heard properly. "Because I've never been able to find any food that I like. If I had, then believe you me, I wouldn't have made a spectacle of myself. I would have just gorged myself the same as you and everyone else." Those were his last words. Yet in his crushed, lifeless gaze, there was still the firm, if no longer proud resolve to continue with his fast. Confession ini sangat brutal menurut gua. Karena confession ini merubah segalanya tentang cerita A Hunger Artist. Karena dari awal cerita, si artis sendiri itu di-framing sebagai kehendakan dia sendiri. Tapi di akhir cerita, dia mengakui bahwa seni dia itu bukan karena dia mampu menaklukkan rasa lapar atau mengontrol diri yang luar biasa untuk nggak makan. Tapi dia puasa karena nggak ada pilihan lain. Dia nggak bisa menemukan makanan yang rasanya enak bagi dia. Dan itu sangat-sangat menyedihkan bagi gue. Gue ngomongin ini aja sebenarnya ngerasa emosional. Jadi ternyata si artis ini bukan sekedar orang yang memilih untuk nggak makan, dia itu incapable buat makan saking nggak ada makanan yang bisa dia nikmatin. Seakan-akan apa yang membuat dia terkenal sebagai hunger artist adalah sesuatu yang sebenarnya bukan pilihan dia. Sangat-sangat ironis adalah di cerpen ini para penonton banyak yang meragukan legitimasi puasanya. Tapi the fact is, puasanya itu memang nyata, tetapi nggak ada artinya, karena dia nggak punya pilihan lain. Setelah si artis meninggal, pihak sirkus dengan cepat menggantikan dia dengan seekor panther. Binatang, bukan yang itu. Ketika gue bilang cepat, literally setelah si artis meninggal,
Paragraf berikutnya, yang ini juga paragraf terakhir, itu langsung menjelaskan bagaimana si artis langsung dikubur dan seekor panther sekarang tinggal di kandangnya. Setelah kandang si artis jadi kandang panther, para audiens jadi tertarik lagi. Si panther itu adalah kebalikannya dari si artis, karena si panther itu penuh energi, penuh kehidupan. Lebih lagi, si panther nggak perlu kelaparan dan menderita untuk mendapatkan attention dari audiens. A Hunger Artist dipublikasi pada tahun 1922. Dan 2 tahun kemudian, Kafka meninggal karena tuberkulosis. Kalau kalian pernah baca atau mencari tahu tentang hidupnya Kafka, kemungkinan besar lo akan mengaitkan cerita pendek ini dengan kisah hidupnya. Walaupun sekarang Kafka dikenal sebagai penulis, dia selama hidupnya kerja sebagai full-time employee di perusahaan asuransi atau perusahaan legal lainnya. Dan menulis bagi dia itu adalah kerja sambilan. Dia nggak pernah melihat sukses dari karya tulis dia karena kebanyakan karya dia dipublikasi setelah dia meninggal. Mirip dengan si artis di cerpen ini, Kafka seringkali merasa orang-orang misunderstood hasil karya dia atau dia merasa impossible untuk sepenuhnya dipahami. Bahkan di surat wasiat dia, Kafka minta temennya, Max Brod, untuk ngebakar semua karyanya. Max Brod bilang ke Kafka bahwa dia nggak akan memenuhi permintaan tersebut. Dan bener, akhirnya dia publish. Kalau Max Brod mengabuli permintaan wasiat Kafka, buku ini nggak akan ada di tangan gue. Bahkan, ini sebuah keajaiban, ada buku isinya kumpulan cerita-cerita pendeknya Kafka. Karena, fun fact, Kafka itu udah ngebakar 90% karya tulisan dia. Kafka nggak tahu bahwa setelah kematian, baru karya tulisan dia mendapatkan attention dan pujian. Pujian yang Kafka nggak pernah terima selama hidupnya. Maka pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kalau pencapaian terbesar seorang seniman itu nggak bisa dilihat dirinya sendiri? Apakah si Hunger Artist adalah alegori dari kehidupannya Kafka? Ya, nggak juga, karena ini bukan cerita autobiografi. Tapi I can't help buat ngerasa bagaimana keunikan kehidupan dia itu membentuk cerita pendek ini. Begitu juga dengan cerita-cerita pendek lainnya. Kalau kalian masih nonton di titik ini, terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe untuk video analisis media lebih banyak. Komen juga di bawah interpretasi kalian mengenai cerita pendek ini, dan kira-kira cerita apa lagi yang kalian pingin gue analisis. Sampai jumpa di video berikutnya.